Pertama-tama kami memperkenalkan dari SMK Negeri 7 Purworejo ya Pak. Mau mewawancarai Bapak tentang rumah BR Supratman ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 Akuntansi 2 SMK Negeri 7 Purworejo. Kami ingin mempersembahkan video wawancara untuk tugas sejarah. Kali ini kita akan menelusuri sejarah tempat kelahiran pencipta lagu Indonesia Raya, Yaitu Wakil Rudolf Supratman. Sebelum ini kami akan memperkenalkan diri dari kelompok kami. Pertama-tama kami memperkenalkan dari SMK Negeri 7 Purworejo ya Pak. Mau mewawancarai Bapak tentang rumah BR Supratman ini. Pertama-tama asmane Bapak sinten iki? Nama saya Panut Mariono, ya, sebagai juru pelihara rumah sini mulai tahun 2009. Pak, rumah ini itu sudah asli dari dulu seperti ini atau sudah direnovasi atau gimana gitu Pak? Kalau rumah ini memang bentuknya dari dulu bentuknya seperti ini, tetapi sudah direnovasi 5 Oktober 2007 kemarin karena sudah sebagian daripada konstruksi rumah yang ada di sini sudah banyakkan yang rapuh karena sudah rentannya di sini itu jaraknya jauh. Nah, untuk sejarah daripada beliau Bapak Wakil Rudolf Supratman begini, ini adalah rumah ini peninggalan daripada Pak Singoprono. Pak Singoprono itu diantaranya punya anak 3, diantaranya Sembol, Seno, dan Senen. Nah, Senen adalah ibu kandung daripada Bapak Wakil Rudolf Supratman. Ibu Senen itu meninggalkan desa Somongarit itu sekitar kurang lebih umur 8 tahun karena beliau ikut orang sini yang menjadi opat atau sekarang kurang lebihnya Satpol PP, akhirnya tinggal di Tangsi Purworejo atau perumahan ABRI, lalu menikah dengan seorang kenil tentara Belanda yang bernama Bapak Senen Kartodikromo, lalu dikaruniai anak 9. Namun pada waktu hamil anak yang ke-7, memang di dalam keluarga ada 2 versi. Versi pertama ada yang mengatakan di Jakarta sana dalam keadaan kurang aman, ada yang mengatakan di dalam keluarga ada masalah. Akhirnya pada waktu hamil umur kandungan itu sekitar 7 bulan itu pulang ke sini dalam keadaan hamil tua dengan pakaian mewah. Ibu Senen itu dengan membawa perhiasan yang cukup mewah. Nah, kurang lebih tinggal di sini kurang lebih 2 bulan. Akhirnya tepat hari Kamis Wage menjelang Jumat Kliwon tanggal 19 Maret tahun 1903 akhirnya melahirkan seorang putra. Dari sini diberi nama Wage oleh ibu dan Pak D-nya. Terus akhirnya kurang lebih umur 40 hari akhirnya anak dibawa lagi pulang ke Jakarta.
ketemu dengan kakak-kakaknya yang pertama Supratiyah, Supratirah, dan Supratini. Akhirnya anak tersebut ditambah Supratman oleh bapaknya. Nama tersebut menjadi Wage Supratman. Nah, setelah itu mengapa Wage tersebut? Karena ibunya sudah meninggal kurang lebih umur 11 tahun, lalu ikut kakak iparnya yang bernama Van Eldik, lalu pindah kerja ke Makassar. Akhirnya Wage Rudolf tersebut sekolahnya di Makassar dengan ikut kakak iparnya yang bernama Van Eldik. Itu adalah orang yang keturunan Belanda, itu suami daripada Supratiyah, daripada kakak yang pertama. Nah, setelah itu akhirnya pulang lagi ke Jakarta. Dia menggeluti musik sebagai seorang jurnalis juga, akhirnya juga sebagai penyiar radio dan juga pemain drama, lalu memainkan seorang tokoh yang bernama Rudolf itu, lalu dia mirip, lalu dia diberi julukan. Nama tersebut adalah dulunya sebagai artis itu, lalu dia memainkan seorang artis itu mirip, lalu dia sebagai julukan atau paraban, orang kita mengatakan ya. Nah, setelah itu dia menciptakan lagu Indonesia Raya, namun judulnya seperti cuman Indonesia saja, karena tanggal 28 Oktober tahun 28 dia mendengungkan syairnya dengan instrumennya aja, tidak dengan syairnya pada waktu Kongres Pemuda itu. Akhirnya dia dikejar-kejar oleh Belanda dan akhirnya pernah tertangkap oleh Belanda, akhirnya pernah dipenjara di daerah Kalisosok, Surabaya, dan tepatnya tanggal 17 Agustus tahun 1938 harinya Rabu Wage dia menghembuskan nafasnya yang terakhir di Surabaya dan dimakamkan di daerah pinggiran Surabaya. Bapak menjadi juru kunci di sini itu sukarela atau gimana, Pak? Oh ya, begini, rumah ini memang dulu masih milik tanah dan bangunan ini masih milik perorangan, tetapi tahun 2006 ini kurang lebih tanah ukuran 400 meter persegi bersamaan dengan pos bangunan ini sudah dibeli Pemda Purworejo. Akhirnya rumah sini dan bangunan yang di sekitar sini sudah menjadi aset Pemda Purworejo. Sekarang sudah masuk situs budaya di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dan saya untuk mengurusi rumah ini adalah atas perintah daripada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, kalau di tahun-tahun sekarang Pak, masih banyak pengunjung yang datang sini atau ada perubahan setelah corona ini, Pak? Ya, kalau pengunjung itu memang dari dulu itu ya, karena boleh dikatakan ada ya ada, kalau tidak ya tidak, karena di sini kan wisata, boleh dikatakan wisata sejarah, Mbak, yang banyak kunjung ke sini, terutama banyak anak-anak sekolah. Ada nggak sih, Pak, cerita-cerita yang melekat ke masyarakat tentang rumah-rumah ini atau apa yang ada di sini? Ya, kalau mengenai rumah sini, terutama kalau masyarakat Sumongari sendiri tentunya bangga punya rumah yang begitu bersejarah berada di Desa Sumongari. Nah, untuk perawatannya biasanya apa aja, Pak? Misalnya perawatan rumah? Oh ya, untuk perawatan rumah kami untuk ini biasanya yang kebanyakan itu yang paling rawan adalah genteng lorot, akhirnya sampah terutama yang kebanyakan ini 2 jam sekali sudah sampahnya sudah penuh karena di atas penuh dengan pohon-pohonan. Ya, Pak, terima kasih atas semua informasi yang Bapak berikan kepada kami. Sama-sama, semoga lancar dalam untuk mencari data-data di dalam